Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Natasha dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kata majemuk. Baik, jadi yang pertama kita bahas terkait mengenai pengertian kata majemuk. Jadi kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Jadi yang kedua kita bahas terkait mengenai ciri-ciri kata majemuk. Jadi yang pertama tidak bisa disisipi. Jadi ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi untuk membedakannya dengan frasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata, dasar pembentuknya, dan lihat seperti apa maknanya. Ketika gabungan kata tadi dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut berubah maknanya, berarti merupakan kata majemuk. Contohnya, kacamata. Jadi kata kacamata tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata. Atau kata dari mata ini adalah kata majemuk. Jadi kata sakit mata bisa disisipi menjadi sakit di mata atau sakit pada mata. Berarti ini adalah frasa. Jadi ciri-ciri yang kedua yaitu tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan di gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Berbeda dengan frasa yang bisa diperluas dengan menambah afiks atau satu kata saja. Contoh, kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi perkereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan harus diletakkan di awalan dan akhiran untuk mengapit kedua kata yang membentuknya sehingga menjadi perkereta apian. Jadi ciri yang ketiga yaitu posisi tidak dapat ditukar. Jadi ciri yang ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maka maknanya akan hilang atau berubah. Contoh, kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Kata buah tangan yang maknanya oleh-oleh juga tidak bisa ditukar menjadi tangan buah karena maknanya jadi tidak jelas. Jadi ciri-ciri yang keempat yaitu tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makan hati atau makan itu hati. Jadi yang ketiga yaitu kita membahas terkait perbedaan frase majemuk dan idiom. Jadi frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Contoh, nenek saya baru datang di pasar dan sedang membaca. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus
sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata majemuk juga memiliki pengertian gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipkan kata lain atau dipisahkan strukturnya karena akan mempengaruhi arti secara keseluruhan. Contoh rumah makan, rumah sakit, kereta api, dan air mata. Sedangkan idiom adalah satuan-satuan bahasa yang bisa berupa kata, frase, maupun kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Idiom merupakan perpaduan dua kata atau lebih yang maknanya tidak dapat secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang bergabung. Contohnya itu adalah pembanting tulang, panjang tangan, dan tebal telinga. Jadi perbedaan frasa dan majemuk adalah frasa kata majemuk dan idiom. Frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Contohnya kaki nasir yang maknanya secara sintaksis atau gramatikal sesuai dengan kata kaki dan nasir. Kata majemuk sebagai komposisi memiliki makna baru atau memiliki satu makna tetapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Contoh, kaki meja yang masih dapat ditelusuri dari makna kaki dan meja. Idiom memunculkan makna baru yang tidak dapat secara langsung ditelusuri dari kata-kata yang digabungkan. Contohnya, kaki tangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kaki dan tangan. Jadi, mungkin itulah beberapa penjelasan dari saya terkait mengenai materi majemuk. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.